Dalam sebuah pertempuran selama 20 hari yang dikenal sebagai The Battle of Bryansk, pasukan Uni Soviet dengan tanksnya bertarung melawan senjata anti-tank milik Jerman. Sebuah tank Rusia kala itu kewalahan menghadapi gempuran musuh, di mana di sana Sersan Mikhail Kalashnikov, si tokoh kita, sedang berperan sebagai kru dari tank tersebut. Setelah seorang rekan tukang loading misilnya tewas, akhirnya tank itu pun KO diterjang lawan. Namun demikian, Kalashnikov masih berhasil diselamatkan. Setelah menjalani perawatan di tenda darurat, tentara yang mengalami cedera ini pun akhirnya dipulangkan. Dengan beberapa orang tentara lainnya, rombongan ini pun diangkut dengan sebuah truk untuk dipulangkan ke satuan masing-masing. Di tengah perjalanan, truk ini mengalami masalah dan berakhir mogok. Setelah mencoba membetulkan dan berakhir nihil, kepala pasukan kemudian mengajak Misha untuk mendatangi desa terdekat. Selintas pemukiman kecil itu berasa hening dan senyap. Tiba-tiba muncul kemudian dua tentara mabuk dari sebuah rumah. Orang-orang itu adalah tentara Jerman yang sedang menduduki desa. Dua orang itu berhasil dihajar oleh komandan, namun ketika hendak menghajar orang di belakang, senapan mesinnya malah macet dan ia pun jadi kena tembak. Untung Misha berada di belakang dan berhasil menembak musuhnya itu. Setelah ditolong oleh warga, Pak Kepala Regu pun ditandu dengan sebuah kereta kuda. Di kereta itu, Misha ngotak-ngatik onderdil senjata tadi. Ia greget dengan senapan milik pasukannya yang kualitasnya masih rendah. Ia menemukan beberapa kelemahan dalam desain senjata itu. Si Misha ini dari kecil emang udah doyan ngotak-ngatik senjata. Setelah dibantu oleh si bapak pemilik kuda, truk tentara ini pun akhirnya berhasil diperbaiki dan perjalanan pun dilanjutkan. Bersama dengan tentara-tentara cedera lainnya yang akan menjalani masa recovery, Misha pun pulang dengan menaiki kereta api. Ngobrol dengan seseorang, Misha mengungkap bahwa ia berasal dari daerah Altai dan sebelum perang ia pernah kerja di sebuah depo kereta api di Matai, masih di tempat di Kazakhstan, tempat si om tentara itu berasal. Dulu itu ia dipecat karena malah keseringan membuat barang-barang yang gak jelas. Sekarang Misha jadi terpikirkan untuk balik ke tempat kerjanya dulu untuk membuat sesuatu yang saat ini jadi obsesinya. Misha telah merancang sebuah senjata mesin otomatis untuk membantu pasukan negaranya memenangi peperangan. Jadi esok harinya begitu kereta ini tiba di Matai, Misha pun memutuskan untuk turun. Di sana ia langsung bergerak menuju tempat kerjanya dulu. Ketemu dengan mantan bos, Sersan Kalashnikov menjelaskan bahwa ia sedang butuh tempat untuk membuat prototipe senjata bikinannya yang niscaya akan memperbaiki artileri senjata milik Tentara Merah. Si Pak Bos yang tadinya agak lupa, sekarang jadi ingat bahwa orang inilah yang dulu suka iseng bikin senapan. Gara-gara senapan iseng bikinan Misha itu yang kemudian ditemukan oleh orang auditor, akhirnya si Pak Bos ini dipanggil ke pusat dan diberikan peringatan. Badannya turun 5 kilo karena stres menjalani pemeriksaan itu. Akhirnya alih-alih ngasih izin, Pak Bos malah mengusir Mikhail dari kantornya. Sersan Kalashnikov yang kecewa ini pun akhirnya cuma bisa duduk termenung di kursi tunggu kereta api. Datang kemudian beberapa tentara yang ia dengar sedang mau menyambut Letkol Bazarov yang hendak berkunjung ke kamp pasukannya. Melihat kedatangan prajurit berpangkat tinggi itu, Mikhail langsung menghampirinya. Ia pun datang menghadap dan menceritakan perihal masalah yang sedang ia hadapi. Tidak lama kemudian, ia pun sudah balik ke kantor depo kereta api dengan surat rekomendasi dari Letkol Bazarov. Bapak Letkol meminta agar Kalashnikov disediakan satu ruang untuk tepatnya mengerjakan prototipe senjata rancangannya. Gak berdaya menerima surat sakti itu, akhirnya Pak Bos kereta pun memberikan lahan untuk Misha. Mikhail pun mulai membuat rancang gambar secara kasar untuk senapannya. Namun ketika hendak masuk ke proses pembuatan, ia tidak berdaya karena satu tangannya masih cedera.
Sempat Sersan Kalashnikov mengajukan agar diberikan satu orang tenaga kerja, namun usulannya itu nggak di-ACC oleh bos kereta. Ia pun terpaksa mengerjakannya sendiri sebisanya. Namun pada akhirnya, pekerjaannya itu yang dianggap mulia oleh rekan kerja mendapatkan simpati dari mereka. Para pekerja itu datang dan menawarkan diri untuk membantu Misha di waktu selepas jam kerja. Setelah drive design itu dibuat dengan lebih detail, dimulailah pengerjaan senjata tersebut. Para pekerja membuat tiap onderdilnya masing-masing yang ada pada drive design. Mereka ini begitu antusias membantu menyadari bahwa proyek sukarela itu diperuntukkan untuk kemenangan bangsa mereka. Suatu hari, akhirnya senjata itu pun selesai pengerjaannya. Beserta dengan para pekerja, Misha membawa senjata baru itu keluar dari workshop dan melakukan pengujian. Senjata baru ini ternyata berhasil melakukan tembakan bertubi-tubi dengan lancar dengan efek tembakan yang lumayan fatal. Segeralah Sersan Kalashnikov berangkat ke Alma-Ata, Kazakhstan untuk menemui Letkol Bazarov. Masuk ke base tentara di Alma-Ata, Kalashnikov langsung mencari Letkol Bazarov, namun ternyata Pak Komandan itu sudah dikirim ke medan pertempuran dan tepatnya sudah digantikan oleh komandan yang baru. Misha pun menceritakan maksud kedatangannya, namun yang ada, ia pun malah disekap dan senjata temuannya dirampas oleh penjaga. Mereka nggak percaya bahwa prajurit yang culun ini adalah seorang penemu. Pak Komandan yang baru kemudian datang dan melihat senjata tersebut. Ia memperhatikan bahwa rancangan senjata ini berbeda dari yang telah ada. Untuk itu, ia pun membawa senjata tersebut untuk diserahkan kepada Kazakov, ahli senjata di Kesatuan Alma-Ata. Dilakukanlah pengetesan terhadap senjata yang mereka bilang butut itu dan hasilnya beberapa tembakan yang dilakukan dengan mudah bisa tepat mengenai sasaran. Begitu balik ke kantornya, Pak Mayor pun langsung membebaskan Kalashnikov. Familia? Kalashnikov. Kazakov mereview senjata bikinan Kalashnikov dan ia sangat terkesan meskipun merasa perlu ada perbaikan dalam berbagai aspek. Ia kemudian menawarkan agar Misha mengikuti kontes pembuatan senjata yang rutin diadakan oleh pihak Mabes setiap tahunnya. Senjata-senjata baru jika ingin digunakan oleh kesatuan harus berhasil memenangkan kontes tersebut. Beberapa waktu setelah dilakukan proses pengembangan senjata, mereka pun harus terlebih dahulu menunjukkannya kepada Jenderal Kurbatkin sebagai pimpinan distrik militer wilayah mereka. Para kru pengembangan senjata di Alma-Ata hadir lengkap untuk menyambut Bapak Jenderal. Jenderal Kurbatkin saat itu meminta Kalashnikov langsung untuk menunjukkan senjata ciptaannya. Setelah itu, Pak Jenderal pun melakukan pengetesannya sendiri. Beberapa kali ia melakukannya, lalu kemudian ia melihat kondisi papan target. Hampir semua tembakannya tepat mengenai sasaran. Ia pun segera menyuruh Kalashnikov untuk mengganti baju seragamnya yang kumal. Sebagai perwakilan distrik militer wilayahnya, jangan sampai ia tampil memalukan. Pak Jenderal memutuskan untuk mengirim Misha maju dalam kontes pembuatan senjata tingkat nasional. Dengan restu dan dukungan para komandan di Alma-Ata, berangkatlah kemudian Kalashnikov dari Kazakhstan menuju ke kota Moskow. Tiba di kota Moskow, Mikhail langsung diantar dengan kendaraan pemerintah menuju Golotwin Works Station, tempat pemerintah Soviet melakukan pengembangan persenjataannya. Dalam perjalanan itu, ia bersama satu mobil dengan Alexei Sundayev yang juga sama-sama seorang perancang senjata. Mereka berdua akan ikut bersaing dalam kontes kali ini. Tiba di TKP, Misha langsung menghadap komandan yang kaget mengetahui bahwa Misha bisa punya kemampuan menjadi perancang senjata dengan bekal ilmu otodidak. Kemudian dia pun diantar menuju ruang workshopnya sendiri. Sang chief engineer yang akan melakukan pengetesan meminta Misha untuk membuatkan gambar draft senjatanya. Sebagai seorang inventor otodidak, mana bisa Misha membuat gambar desain yang berbasis perhitungan. Oleh karenanya, sang engineer senior pun mengurus seorang drafter untuk membantu Misha. Drafter yang diutus kebetulan seorang wanita yang bernama Ekaterina.
Simba ini menyatakan kesediaannya, namun dengan ancaman agar Misha gak cunihin selama mereka bekerja sama. Perbaikan pun terus dilakukan apabila ditemukan sebuah masalah. Ekaterina akhirnya mulai datang bekerja, dan karena cewek ini galak, Misha memberikan ruangan kerjanya selama Simba itu berada di dalam workshop. Pengembangan terus menjalani progres. Tiap perancang menerima surat resmi yang berupa review dan saran pengembangan dari dewan juri. Setelah dikira semuanya fix, senjata-senjata itu pun dikumpulkan dan akan dilakukan penilaian. Hari itu adalah hari terakhir mereka kerja bersama, maka Misha yang jomblo ini ambil kesempatan untuk mengantar Ekaterina. Ia lari ke kantornya, membawakan permen bekalnya untuk diberikan kepada sang wanita. Begitu sampai rumah, barulah diketahui bahwa Simba ini adalah seorang jendes dan permen tadi ternyata akan ia berikan kepada anaknya. Pantesan selama itu ia galak sama Misha. Esoknya hasil penilaian mengumumkan bahwa senjata bikinan Misha kalah dan yang menang adalah hasil bikinan Alexei Sundayev. Alexei masih sempat ketemu dengan Misha sebelum berangkat untuk melakukan produksi massal terhadap senapan AS-44 bikinannya. Namun demikian, Alexei berharap agar Misha nggak menyerah. Ia tetap melihat potensi pada senjata bikinan Misha. Misha pun kemudian pamit kepada komandan untuk pulang ke Alma-Ata. Berbincang dengan sang chief engineer, Misha disuruh untuk mengembangkan lagi senjatanya di Alma-Ata, di mana di sana ia punya dukungan yang lebih untuk melakukan sesuai dengan keinginannya. Ia menekankan soal bobot senjata. Chief engineer meminta Misha untuk mengurangi beban senjata buatannya. Sebelum pulang, Misha masih sempat melihat Ekaterina lewat jendela tempat kerjanya. Hal itu membuatnya makin semangat untuk bekerja agar bisa balik lagi ke tempat itu di tahun kedepannya. Pulanglah Misha ke Alma-Ata dan disambut oleh Kazakov dengan riang gembira. Meskipun kalah, Kazakov tetap bangga kepada Misha. Lain halnya dengan Kazakov, Jenderal Kurbatkin gak ada manis-manisnya. Ia tetap nge-push Misha agar lanjut kerja dan tidak membuang dana yang telah ia kucurkan dengan sia-sia. Misha melanjutkan pembuatan senjatanya dengan penyesuaian dari review yang telah diberikan oleh orang di Golodwin Workstation. Kerja keras ia siang dan malam, mulai dari mendesain ulang sampai mengawasi proses pembuatan spare part senjatanya. Pada saat dilakukan pengetesan, kini senjata itu bisa bekerja dengan lebih mantap. Selama waktu itu, Misha kerap mengirim surat kepada Ekaterina dan sang wanita cuma bisa bilang agar Misha balik lagi dengan hasil perbaikan dari senjatanya. Misha telah selesai dengan perbaikan senjatanya dan ia akan dikawal oleh Kapten Lobov, seorang perwira dari Kesatuan Pusat untuk berangkat ke kota Moskow. Orang itu dari awal sudah sinis dengan perjalanan yang akan dilakukan. Ia menganggapnya hanya sia-sia belaka. Begitu tiba di lokasi workstation, yang dilakukan Misha pertama kali adalah setor muka ke depan jendela kantor Ekaterina. Sang wanita rupanya sangat senang melihat kedatangan Misha. Susah payah berarti ini orang untuk bisa balik menemuinya. Pasangan ini pun kemudian gak banyak buang waktu. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dan sempat mereka India-Indiaan, hujan-hujanan sebelum akhirnya menghabiskan malam di ruang kerja sang wanita. Momen itu membuat Misha makin semangat untuk menyambut kontes di depan mata. Setelah kembali menjalani berbagai pengujian oleh pihak juri, ternyata untuk kontes tahun itu tidak ada satupun senjata peserta yang diumumkan sebagai pemenang. Pihak juri merasa tidak puas, namun mereka memberikan kesempatan untuk senjata Misha agar dilakukan pengembangan berikutnya. Sang prajuritnya sendiri sudah kadung frustrasi. Misha pun keluar dari ruangan. Misha langsung menghadap ke ruang dokter meminta agar diberikan surat keterangan sehat agar ia bisa kembali dikirim ke medan pertempuran. Misha ingin jadi manusia yang ada guna ketimbang terus bermimpi menciptakan sebuah senjata. Namun dari hasil pemeriksaan dokter, tangan Misha yang cedera itu masih tetap tidak bisa normal.
Oleh karenanya, dokter pun tidak meluluskan permintaan Misha untuk kembali terjun ke medan pertempuran. Makin kecewalah sang prajurit ini merasa bahwa semuanya dalam keadaan mentok. Sang chief engineer yang mendukungnya tetap memberikan semangat. Ia masih tetap yakin bahwa senjata Misha punya potensi tersendiri. Ia mengajak Misha untuk bersama memperbaikinya. Misha sendiri masih bimbang dengan jalan berikut yang akan ia pilih. Dirinya heran kenapa dia jadi anak yang dari kecil udah doyan dengan senjata yang sekarang membawanya pada situasi hidup yang gak jelas. Ia pun pada akhirnya tetap bertahan di lokasi itu untuk kembali memperbaiki senjatanya. Di momen-momen santai, sekarang Misha lebih sering menghabiskan waktu di rumah Ekaterina dan mencoba dekat dengan anaknya. Ibu Ekaterina sempat ragu melihat hubungan mereka karena status Misha yang cuma pegawai temporer saja. Kesempatan itu dipergunakan Misha untuk menyatakan keseriusannya bahwa ia berniat untuk meminang anak perempuannya. Waktu pun berlalu di tahun 1945 itu, dan suatu hari muncullah pengumuman bahwa perang telah berakhir. Pihak Jerman telah berhasil dikalahkan. Seluruh punggawa Goldwyn bersama-sama mendengar pengumuman resmi dari pemerintah lewat siaran radio. Pemerintah mengumandangkan kabar bahwa mereka telah menang perang. Sontak suasana pun penuh dengan rasa sukacita, terutama untuk pasangan Ekaterina dan Misha yang berniat untuk membangun kehidupan yang baru. Namun bagi Misha sendiri, berakhirnya perang juga menjadi sebuah berita buruk. Ia mengkhawatirkan nasib proyeknya di kemudian hari. Jangan-jangan Goldwyn akan segera ditutup jika perang telah usai. Misha tidak bisa menyembunyikan keresahannya itu di depan Ekaterina. Sang wanita mencoba menghibur, setidaknya di masa damai nanti, Misha bisa banting setir jadi penemu peralatan dapur atau barang emak-emak. Maka dari itu, esoknya ketika semua orang bersiap melakukan parade kemenangan, yang dilakukan oleh Misha sebagi mungkin adalah menemui kepala workstation. Misha menanyakan progres ke depan tempat kerja dan sekaligus pekerjaannya. Pak Komandan pun akhirnya menjelaskan sebuah hal yang tadinya akan ia umumkan di tengah parade. Ia telah menerima surat resmi yang isinya adalah sebuah instruksi untuk melakukan produksi massal terhadap senjata ciptaan Misha. Sersan Kalashnikov bahkan akan diberikan lokasi kerjaannya sendiri. Selain ruang kerja yang memadai, Misha juga diarmadai dengan beberapa pegawai yang akan membantu pelaksanaan pekerjaannya. Mereka pun kerja keras untuk memenuhi harapan Pak Komandan. Suatu hari workshop ini kedatangan Mr. Alexei Sundayev. Si bapak itu datang dan memberi masukan terhadap senjata AK-47 rancangan Misha. Ia melihat bahwa rancangan Misha masih agak terlalu ribet. Bagi Sundayev, prinsip dari sebuah senjata itu harus ringan dan simpel seperti palu, mudah untuk digunakan. Untuk proyeksi ke depan, Misha ternyata nggak bersaing dengan Alexei yang senjatanya sudah nggak terpakai. Ada saingan baru bagi Misha yang jauh lebih berat ketimbang dirinya. Hari itu Misha menggerutu sepanjang pagi karena ia hendak dikirim untuk berkompetisi di pabrik persenjataan di Kourou. Bukan masalah tempatnya, namun sang pimpinan dari tempat itu, Jenderal Dekyaryov, juga akan berperan sebagai pesaingnya. Misha Kalashnikov sudah capek harus pergi dalam sebuah misi yang percuma. Untung kali ini ia punya seorang wanita yang senantiasa memberikannya semangat. Maka dari itu, berangkatlah kemudian Misha ke kota Kourou, lokasi pengembangan senjata berat Soviet yang dikepalai oleh Vasily Dekyaryov, legenda Rusia untuk urusan penciptaan senjata. Beberapa senjata ciptaannya adalah Dekyaryov anti-tank rifle, Dekyaryov machine gun, Despagin submachine gun, dan lain sebagainya. Di tempat itu, Misha hanya dikasih asisten seorang saja, seorang anak muda yang bernama Alexander Zaitsev. Makin kadar aja Misha ketika ia kemudian melihat Dekyaryov datang dengan mobil limusin hadiah dari Stalin, menunjukkan betapa legendnya orang ini dalam hal persenjataan Soviet. Waktu demi waktu berlalu, Misha pun mulai mengerjakan proyek senjatanya yang versi up to date. Ia sangat mendengar masukan dari Sundayev untuk lebih menyederhanakan desain senapannya, dan di sana ia berhasil menemukan ide untuk melakukannya.
Mungkin itu akibat tuah dari seorang Degtyaryov yang merupakan kuncen dari tempat tersebut. Di sini Misha tidak hanya mendesain ulang, namun juga langsung melakukan produksi massal. Saat itu sudah berbulan-bulan ia berada di sana, namun ia belum juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan tes terhadap senjatanya. Misha ingin tahu sejauh mana perkembangan senjatanya. Setelah berbulan-bulan itu ia kerja keras. Ia pun mencoba masuk ke gudang pengujian senjata, namun tempat itu ternyata masih terus dipakai oleh empunya tempat. Di sana, Misha malah diusir dan diperlakukan seperti gangguan saja. Misha pun segera mendatangi wakil presiden pabrik senjata itu, dan di sana ia masih dapat jawaban yang tidak menyenangkan. Misha tidak diperbolehkan mencoba senjatanya, bahkan jika ia ambil tempat di hutan samping pabrik sekalipun. Marahlah Misha kali ini, ia nggak mau lagi peduli dengan protokol dan aturan. Misha membawa AK-47 ke lokasi samping gudang, menandai sebuah tong sebagai targetnya dan melakukan uji coba terhadap senjatanya. 1-2 kali tembakan dilakukan tepat sasaran. Misha terus lanjut dengan tembakan beruntun sehingga mulai memancing perhatian orang sekitar pabrik. Ia tetap nggak peduli. Misha terus mencoba senjatanya sampai akhirnya ia pun diamankan oleh 2 orang petugas. Namun demikian ia tetap puas karena hasil tembakan senjatanya kali ini menunjukkan hasil yang makin josgandos. Tak lama kemudian sang legend pun datang ke lokasi pabrik dan Misha akhirnya digiring untuk dihadapkan kepada dirinya. Saat bertemu itu, Mr. Degtyaryov mulai ingat dengan nama Kalashnikov yang pada tahun 1943 itu sebetulnya harusnya ia menang dari senjatanya milik Sundayev. Namun karena background dan pendidikan itulah selama ini ia diragukan. Sekarang setelah ia mendengar laporan di lapangan, kali ini Degtyaryov mulai penasaran dengan senjata bikinan Misha. Ia ingin mencoba AK-47 sebelum dilakukannya tes terhadap senjata tersebut. Degtyaryov berjanji nggak akan mencuri ide dari senjata Misha karena bikinannya sudah fix ia buat. Pindahlah kemudian mereka ke ruang pengujian senjata. Di sana, Misha memperlihatkan AK-47 berikut dengan detail semua spare partnya. Pak Jenderal kemudian memasangkan ulang semua spare partnya dan menemukan keunikan dari desain milik Misha. Ia menilai bahwa desain senjata AK-47 ini jauh lebih superior ketimbang senjata ciptaannya. Misha pun kaget mendengar jawaban yang sportif dari sang legend, yang mana kemudian sang legend meminta agar senjata Misha dimenangkan tanpa harus lewat adu pengujian. Senjata ciptaannya biar dikubur saja di dalam gudang. Setelah itu senjata ciptaan Misha pada akhirnya memang dicobakan juga dan diadukan dengan senjata Bulkin 415 dan Dementiev 410. Senjata milik Bulkin gagal mereload dalam keadaan medan berair. Senjata Dementiev macet ketika terkotori oleh pasir gurun. Senjata milik Kalashnikov tetap jaya dan mematikan ketika sedang terbasahi maupun terkotori oleh pasir apapun. Oleh karenanya, Misha pun kali ini bisa memberi kabar baik kepada Ekaterina saat ia balik ke Golutwin. Demikian juga dengan sang wanita, ia pun balas memberikan kabar menyenangkan bahwa saat itu ia telah mengandung bayi hasil pembuahannya dengan Misha. Ending yang bahagia buat pasangan baru ini. Tahun 1949, setelah sebelumnya ia menerima hadiah penghargaan pertama dari Stalin, Kalashnikov akan menerima hadiah uang dari Marshal Artillery Mr. Voronov. Sekalian saat itu, ia pun dibawa ke depan pasukan tentara merah yang kini masing-masing telah dibekali senjata AK-47 sebagai senjata utamanya. Mr. Voronov memperkenalkan Kalashnikov sebagai desainer dari senapan mereka dan meminta salut dari para prajurit sebagai penghargaan bagi dirinya. Sekalian saat itu, Mr. Voronov memberikan izin pulang kepada Misha yang telah 10 tahun sejak perang dimulai telah meninggalkan kampung halamannya. Bersama dengan keluarga kecilnya, Mikhail Kalashnikov akhirnya bisa kembali menginjakan kaki di pegunungan Altai, tempat rumah keluarganya berada.
Dengan produksi lebih dari 200 juta unit, AK-47 adalah salah satu senjata paling terkenal di dunia. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.